Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP 2 Jaken, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan serta orang tua murid SMP 2 Jaken, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan penyusunan visi untuk calon guru penggerak, yang mana sampai saat ini kita masih mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan serta kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita tanpa kurang suatu apa. Yang kedua, selawat ma'asalam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu dan selalu kita nantikan syafaatnya ila dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mohon izin untuk memandu dalam kegiatan penyampaian visi untuk calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Dalam hal ini adalah Ibu Purwati SPD, calon MPD. Amin. Yang mana pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari tugas selaku calon guru penggerak, dan kami mohon bantuan pada Bapak Ibu semuanya agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses. Sekali lagi mohon saran, pendapat, juga mungkin kritikan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga untuk visi yang akan dirumuskan nanti betul-betul merupakan visi yang bisa bermanfaat bagi calon guru penggerak sekaligus SMP 2 Jaken. Dan pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan juga bahwa visi yang disampaikan adalah visi calon guru penggerak, jadi bukan visi SMP 2 Jaken. Walaupun demikian, jika dirasa visi yang dirumuskan saat ini nanti bisa diadopsi menjadi visi untuk SMP 2 Jaken, juga tidak ada masalah. Itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan tidak miskonsepsi ya. Mungkin kadang-kadang ada yang menyampaikan visi ini calon guru penggerak kok dijadikan. Nah ini monggo, ini tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Artinya kalau memang visi itu merupakan qualified atau representatif untuk dijadikan visi sekolah, itu juga tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti itu. Pada kesempatan kali ini tujuan dari diskusi adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi orientasinya adalah untuk siswa atau untuk murid. Dengan susunan acara perlu kami sampaikan bahwa yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, saat ini saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang. Mungkin tadi atau kemarin sudah disampaikan pada Bapak Ibu semuanya kalimat rumpang, yang mana kalimat rumpang tersebut semuanya mengarah kepada murid. Mohon itu bisa untuk ditindaklanjuti dan tidak saklek pada apa yang panjenengan tulis, tidak. Tapi pendapat-pendapat terkait dengan apa yang ada di dalam kalimat rumpang itu bisa panjenengan jabarkan sendiri, ya. Jadi tidak hanya saklek pada pertanyaan, tapi monggo bisa dikembangkan. Kemudian berikutnya adalah
mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Jadi nanti setelah panjenengan menyampaikan kalimat rumpan, diarahkan ke visi. Jadi nanti perilaku seperti apa yang memang bisa mendukung visi-visi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Kemudian mendiskusikan ya inisiatif perubahan, ya perubahan apa yang terjadi yang akan diharapkan di SMP 2 Jaken ini. Jadi perubahan seperti apa? Itu nanti mohon juga untuk bisa didiskusikan bersama. Itu yang menjadi agenda dalam kegiatan siang atau pagi ya, ini sudah jam 8 pagi hari ini ya, yang akan diagendakan pada pagi hari ini. Okay. Jadi itu Bapak Ibu untuk bisa didiskusikan bersama, monggo baiknya seperti apa, dan terus terang ini saya sampaikan sebagai persyaratan untuk calon guru penggerak untuk menyampaikan visinya, dan itu bisa dicermati oleh Bapak Ibu semuanya, bisa dikritisi oleh Bapak Ibu semuanya, dan sekaligus saran. Jadi tidak sekedar kritis bertanya, tapi carilah solusi yang terbaik. Itulah yang menjadi agenda kita, sehingga betul-betul guru penggerak yang ada di SMP 2 Jaken ini bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lain. Begitu. Panjenengan tidak perlu terlalu tegang, santai saja, santai saja. Monggo nanti secara santai untuk bisa dibahas. Saya kira itu, dan selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Purwati, atau sebelumnya mungkin ada sambutan dari Kepala Sekolah. Kami persilahkan, monggo Bu Indah. Tidak usah. Jadi kalau gitu langsung saja pada mungkin nanti di akhir pertemuan bisa memberikan penguatan terkait visi atau nawan itu. Tidak perlu perkenalan karena sudah terkenal. Sambil duduk mau berdiri Pak. Coba agar lebih semangat untuk pagi hari ini, saya buka dengan berpantun. Bangun tidur tak lupa sarapan. Cakepnya mana? Sarapan pagi pakai lontong ketupat. Assalamualaikum saya ucapkan pada peserta diskusi yang terhormat. Tepuk tangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Muhammad Santosa selaku pengajar praktik dari kami, yang terhormat Ibu Endang Sri Wirahati SPD selaku Kepala SMP Negeri 2 Jaken, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Jaken, yang kami hormati juga Ketua Komite dan Wali Murid dari SMP Negeri 2 Jaken. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, salah satu yaitu adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang media ini dalam rangka pemaparan visi calon guru penggerak. Yang kedua, salam kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya sampai nanti di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Seperti yang sudah disampaikan Pak San tadi, untuk kegiatan pertama kita adalah pemerumusan dari kalimat rumpang, ya. Tapi sebelum
kita laksanakan, ada baiknya kita buat suatu kesepakatan kelas dalam kelas kita ini yang nantinya kita jadikan keyakinan kelas agar pelaksanaan pemaparan visi calon guru penggerak ini dapat berjalan dengan lancar. Monggo yang punya usulan untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada pagi hari ini saya tulis dulu. Monggo yang punya usulan untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada kesempatan pagi hari ini, biar kegiatan kita enjoy, ya Bu Yun. Tidak boleh datang terlambat, Bu. Tidak boleh datang terlambat. Tepat waktu. Tepat waktu ya. Tepat mulai, tepat pulang Ibu. Ya. Perkiraan berapa menit Pak San? Menyesuaikan situasinya. Ada lagi? Monggo Pak Topo. Salaman. Apa Pak keterangan Pak? Sopan santun. Nggih. Sopan santun. Bu Fenty monggo menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan. Ada lagi? Ada lagi Pak Didi Gunawan? Bahasa, Bu. Bahasa. Jadi menggunakan bahasa Jawa kotor. Tidak menggunakan bahasa Jawa kotor. Lah, terkadang saya itu lupa loh Pak. Terkadang pakai bahasanya campuran Pak. Bahasa santun. Ada lagi? Ya, berarti Berpakaiannya rapi. berpakaian rapi. Ada yang mungkin berpakaian tidak rapi? Sopan dan rapi. Sopan dan rapi. Ya. Ini untuk ada lagi mungkin? Cukup. Jadi untuk kegiatan kita kali ini ada 5 kesepakatan kelas yang kita ambil, yaitu tepat waktu, sopan santun, menjaga kebersihan, berbahasa yang santun, berpakaian sopan dan rapi. Mungkin tambah satu lagi, kalau nanti mau mengemukakan pendapat silakan untuk acungkan tangan terlebih dahulu. Oke. Coba biar lebih semangat, gimana kalau kita berdiri dulu? Nah, bapak-bapak boleh berdiri. Ya, ini ice breaking sebentar ya, biar lebih semangat. Sederhana saja ya. Ini cuma tepuk-tepuk saja nih Bapak Ibu. Misalnya saya ini tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Udah ya? Nah, tapi ada persyaratan di sini. Tepuknya ada kata kuncinya. Ada kata kuncinya. Kuncinya ini bisa ditirukan apabila nanti ada kalimat Pur berbicara, misalnya Bu Pur berbicara gitu ya. Jadi Bu Pur berbicara berarti diikuti. Kalau tidak berarti tidak usah diikuti. Siap? Ini untuk konsentrasi. Siap. Nah. Atau biar lebih simpel mengatakan aja nih. Pur mengatakan itu ya. Mulai ya. Pur mengatakan tepuk 1. Pur mengatakan tepuk 3. Tepuk 2. Tidak ada pun mengatakan. Nggak konsen. Diukur kan nyanyi, Bu. Ya, nyanyi.
Kita ke sekolah nih. Hukumannya apa Pak San? Tidak ada hukuman. Terima kasih tepuk tangan kita semua. Ya, terima kasih tuh. Hanya untuk sekedar memicu semangat dan konsentrasi. Ternyata ada yang belum berkonsentrasi. Ya. Terima kasih ya. Untuk kegiatan selanjutnya adalah perumusan kalimat rumpang yang kemarin sudah saya bagi. Ya. Nun sewu untuk Bapak Ibu sudah diisi belum ya? Yang kemarin saya bagikan. Niki dibacakan semua Pak San. Ngoten. Kalau saya kan ibu bertiga, misalnya waktu itu pesan kamera itu sakit. Tiga enam tuh. Pesan kameranya bisa. Kadang malah diputar masuk dulu. Kalau sama Cina, Ini udah ada beberapa pendapat yang masuk dari Bapak Ibu Guru tentang perumusan kalimat rumpang. Ini yang pertama dari Buyun ini ya. Dari Buyun untuk ini kalimat rumpang ada 6 poin ya dari yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kita memimpikan murid coba ini untuk kalimat rumpang yang akan kita bahas bersama ada 6 ya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ya. Yang kedua kita percaya bahwa murid adalah siapa ya. Terus yang ketiga di sekolah kita nanti akan mengutamakan hal yang bagaimana. Yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah ini nanti kan diselengkapi jenengan ya. Yang kelima kita warga di sekolah yakin bahwa yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ya, ini saya ambil salah satu atau mungkin 3 contoh dari pendapat Bapak Ibu. Yang pertama ini dari Buyun kelihatannya dari tulisannya. Bisa baca apa tidak? Kita memimpikan murid yang Ya tak bacanya sendiri. Saya tulisan saya itu tulisan cowek. Tangan dokter. Pak Binara Pak. Pak Men, yuk. Sampun Bu, saya teruskan ya. Jadi yang pertama tadi kita memimpikan murid-murid yang menurut saya adalah murid-murid yang manis.
MANIS itu singkatan dari mandiri, agamis, nasionalis, kemudian inovatif dan mempunyai sopan santun. Itu menurut saya. Terus menurut saya atau menurut siapa ya Pak? Menurut saya atau? Ya, itu ya menurut saya. Jadi murid-murid yang manis yang kita mimpikan. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya murid-murid itu adalah pribadi yang unik. Mereka punya keunikan masing-masing, memiliki karakter masing-masing. Jadi antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, bagi saya yang utama adalah pendidikan karakter. Karena kalau menurut saya kalau karakternya terjaga bagus, insya Allah nanti bisa mempengaruhi juga isi kepalanya mungkin seperti itu. Jadi insya Allah nanti akademisnya juga akan ikut menjadi baik. Jadi yang utama adalah karakter dulu terus menurut saya. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak dan mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Jadi mereka sadar kalau di sekolah itu untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan ilmu dan mendapatkan budi pekerti. Jadi lebih ke karakter juga itu. Menurut saya nomor 4. Nomor 5, kita warga di sekolah yakin bahwa kita mungkin Bapak Ibu guru di sekolah yakin bahwa dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan sesuai dengan potensi mereka masing-masing, disesuai dengan keunikan mereka masing-masing, bakat dan minat mereka masing-masing, mendapatkan tadi kebahagiaan, kesejahteraan, seperti itu. Nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, yang satu sama lain itu saling melengkapi. Memang tidak bisa disamakan antara satu anak dengan anak yang lain, tapi bakat dan minat mereka itu satu sama yang lain saling melengkapi. Itu yang bisa saya berikan mengenai kalimat terumpam ini. Bu Pur, terima kasih atas waktunya. Ya, demikian tadi untuk kalimat terumpam yang disampaikan oleh Bu Yuning Tias Kusumaningrum SPD, sangat luar biasa. Ada 6 poin tadi yang sudah dikemukakan beliau. Yang pertama adalah Bu Yun memimpikan murid-murid yang manis. Ini sesuai dengan visi saya, Bu Yun. Maaf, ini sesuai dengan visi saya yang saya ambil. Yang kedua adalah di sini kita percaya bahwa murid kita adalah pribadi yang unik. Unik itu maksudnya dengan berbagai macam karakter yang mereka miliki. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang diinginkan Bu Yun adalah untuk pendidikan karakter gitu, karakter. Yang kita ketahui untuk saat-saat ini memang kalau dalam pandangan saya untuk karakter murid kita mungkin sedikit agak gimana maklum anak-anak setingkat SMP itu mungkin memang luar biasa. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka menginginkan pendidikan budi pekerti, termasuk juga karakter lagi. Yang kelima adalah kita warga sekolah yakin bahwa dapat menuntun dan membimbing anak sesuai dengan bakat dan minat murid kita. Yang terakhir, yang keenam adalah kita warga di sekolah ini paham bahwa
Setiap murid itu memiliki bakat dan minat masing-masing yang mungkin berbeda antara murid satu dengan murid yang lain, yang dimana perbedaan itu saling mendukung dan saling melengkapi. Jadi di sini ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pertama, penekanan di sini adalah untuk peningkatan karakter murid, dan pengembangan dari bakat dan minat murid kita. Ini dari Bu Yun. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Kedro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan tanggapan lanjutan tentang kalimat rumpak dari visi guru penggerak, yaitu terwujudnya kepribadian siswa yang manis dan berwawasan lingkungan. Yang pertama, langsung aja kita memimpikan murid-murid yang pandai dan berkarakter yang baik. Ini maksud saya gini, saya kira semua sekolah berharap anak-anaknya siswanya pasti pandai dan mempunyai karakter yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah semuanya berkarakter baik. Kalau toh ada sifat yang ini, itu karena pembawaan dari sikap anak yang lain. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, jelas ini harapan dari Bapak Ibu guru, tentunya yaitu pendidikan yang berkarakter. Ini masalah karakternya bagaimana itu tergantung dari visi sekolah dan Bapak Ibu guru tinggal melaksanakannya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan ilmu harus tertib dan disiplin. Memang menurut saya itu harus, karena dengan ketertiban, kedisiplinan itu sangat menunjang untuk bagi anak. Yang kelima, kita warga di sekolah yakin bahwa dapat membimbing murid dengan baik. Harus yakin, ya, tidak istilahnya tidak mengeluh. Semuanya harus dijalani, entah nanti hasilnya, yang penting yakin agar murid kita menjadi murid yang baik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karakter siswa itu berbeda dan semuanya dapat diarahkan dengan baik. Saya kira itu untuk tanggapan saya. Kalau memang ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Bapak Ahmad Sukondo. Satu lagi nih dari Pak Topo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi apa yang menjadi visi dari guru penggerak itu, calon guru penggerak angkatan ke-10 Purwangi, yang mana di situ telah dicantumkan terwujudnya kepribadian siswa yang manis dan berwawasan lingkungan. Dari kata itu kita bisa mengambil slogan yang bagus, yaitu kata manis. Ya. Dari manis itu bisa dijabarkan sebagaimana yang diutarakan oleh Bu Yun tadi, ya, bahwa manis itu bisa kepanjangan dari mungkin mandiri, agamis, nasionalisme, inovatif, dan sopan. Itu saya condong ke situ. Jadi kita ambil slogan saja sehingga itu mudah dipahami untuk anak.
Jadi kalau ada kata-kata yang sekiranya itu kok enak dibaca dan mudah diingat, itu biasanya anak tidak akan lupa dengan kata-kata tersebut. Kemudian poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, artinya keunikan dalam karakternya. Mungkin ada yang suka begini, suka begitu dan sebagainya, sehingga kita sadar betul bahwa siswa itu merupakan insan yang berkarakter. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yaitu kepentingan atau pendidikan berkarakter. Artinya apa? Sekolah kita memang keberadaannya di pinggiran. Walaupun di sini letaknya itu kalau tidak salah ada 3 kabupaten, sebelah selatan itu Kabupaten Blora, sebelah timur itu Rembang, dan kita sendiri di Kabupaten Pati. Sehingga ada mungkin katakanlah kalau di Ronggo atau siapa itu namanya Bumi Telon. Bumi Telon. Jadi ada slogan di situ Bumi Telon. Artinya sebelah selatan itu sudah Kabupaten Blora, yang timur itu Rembang, yang sini itu Pati. Jadi makanya kita mengutamakan pendidikan berkarakter. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu merupakan wawasan wisata Mandala. Dalam arti sekolah sebagai tempat menuntut ilmu. Kemudian kita yang kelima, kita sadar, kita warga di sekolah yakin bahwa apa yang diinginkan siswa nanti kita bisa berikan yang semaksimal mungkin, dan arti pelayanan yang optimal, sehingga bisa dikatakan pelayanan prima. Yang keenam, kita warga sekolah itu paham bahwa pendidikan itu adalah masa depan yang cerah bagi anak. Mungkin yang itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau ada mungkin kesamaan visi dan misi saya, mungkin ya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita sudah mendengarkan berbagai masukan, berbagai pendapat dari Bapak Ibu Guru tentang kalimat rumpang yang berkaitan dengan kita ingin seperti apa di sekolah kita, ingin anak didik yang bagaimana. Nah, dari ketiga pendapat tadi, saya bisa mengambil suatu kesimpulan, ya, bahwa yang pertama, kita memberikan apa ya? Ini sudah masuk dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk anak, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita mengembangkan apa yang sudah murid kita miliki. Ya, jadi kita sebagai istilah apa ya? Kita sebagai untuk pembimbing bagi mereka agar apa yang mereka miliki dapat berkembang lebih baik. Ya. Itu yang pertama untuk kesimpulan saya. Yang kedua adalah tentang karakter. Ya. Jadi kita harus bisa menyelami, bisa mengambil tindakan karena murid kita memiliki berbagai jenis karakter. Ya. Yang ketiga tentang pendidikan budi pekerti, ya, Bapak Ibu, budi pekerti, ya. Ini yang lebih diutamakan untuk pendidikan di SMP Negeri 2 Jagan Tercita kita. Selanjutnya adalah untuk visi yang saya buat kemarin berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak, kan harus menyusun visi calon guru penggerak.
Nah kebetulan saya kok punya ide ini, terwujudnya kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan. Tapi setelah saya gali kalimat rumah dari Bapak Ibu, tidak ada yang menyebutkan untuk yang lingkungan, berwawasan lingkungan. Tapi tidak apa-apa, ini untuk visi saya, yaitu terwujudnya kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan. Adapun manis di situ singkatan ya Bapak Ibu. Manis di situ yang pertama M-nya itu adalah mandiri. Jadi kita menghendaki murid yang mandiri dalam arti kok tidak egois, tapi mereka tidak terlalu bergantung kepada pihak lain. Yang kedua adalah agamis. Agamis dalam arti di sini kaitannya dengan akhlak di Bapak Ibu. Jadi kita mainkan murid kita yang punya akhlak yang baik. Yang ketiga adalah nasionalis, kaitannya dengan kebinekaan global kita. Jadi kita mengharapkan murid yang cinta akan sekolah, cinta akan negara, ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Sebagai salah satu contoh adalah mungkin pelaksanaan upacara tiap hari Senin itu adalah wujud dari nasionalis. Yang keempat adalah I, itu adalah inovatif. Inovatif di sini kita mengharapkan anak yang punya daya kreasi dan inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir adalah S, kaitannya dengan adalah sopan santun, berkaitan dengan ini ya masuk akal juga nih, tapi kaitannya dengan kepribadian anak agar lebih memiliki rasa sopan santun baik pada teman atau mungkin bapak ibu guru. Nah, di sini penjelasan dari komponen visi ini menjelaskan generasi unggul yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang menggambarkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, itu saya masukkan dalam inovatif tadi, bergotong royong dan berkebinekaan global. Menurut Bapak Ibu untuk visi tadi, visi yang saya kemukakan tadi, kira-kira sudah sesuai apa belum dengan komponen yang ada di profil pelajar Pancasila? Yang 6 komponen itu Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kira-kira sudah masuk di situ apa belum ya? Untuk kalimat manis dan berwawasan lingkungan tadi. Ya, kita kan tolak ukurnya dalam pendidikan kita itu adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah kita menerapkan dari komponen profil pelajar Pancasila yang ada 6 komponen itu. Sampun bunyi. Ya, terima kasih. Itu yang peduli lingkungan itu karena apa? Kita berada di suatu tempat menginginkan pendidikan yang nyaman. Ini saya kaitkan dengan peduli lingkungan. Jadi kita mengharapkan peserta didik yang peduli akan lingkungan kita ini untuk proses pembelajaran. Sebagai salah satu contoh adalah mereka tidak dengan terpaksa harus membuang sampah, tapi dengan kesadaran sendiri mereka mau dan mampu untuk membersihkan lingkungan. Ini untuk penjelasan dari komponen visi dan misi. Nur saya lupa maksudnya. Ingat Pak. Ini ada 2 nanti yang saya ambil. Jadi untuk prakarsa perubahan ada prakarsa perubahan model atap dan bagja. Yang model atap di sini yang pertama adalah aset. Saya ingin murid memiliki sikap mandiri, agamis, nasionalis, inovatif, sopan santun, dan peduli lingkungan. Sebenarnya anak itu kan punya apa ya? Sudah punya modal dalam diri mereka sendiri yang harus kita kembangkan menjadi lebih baik. Ini untuk yang asetnya. Belum saya lupa monggo.
Yang kedua itu adalah T. T tantangan. Di sini masih banyak murid yang membuang sampah sembarangan. Nah, kita tahu tiap pagi itu Pak Kendro itu selalu muter-muter untuk ngopiai anak-anak yang piket. Ini menunjukkan bahwa mungkin kurangnya kesadaran dari anak untuk melaksanakan piket kelas. Jadi kita harus selalu peduli mereka untuk mengingatkan mereka agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, ini diperlukan kolaborasi atau kekompakan kita semua selaku guru di sini bekerja sama agar murid kita peduli lingkungan. Yang ketiga adalah aksi. Di sini melatih anak untuk peduli lingkungan melalui 5R. Iku bahasa Inggrisnya rada ora pinter kula. Nah, ini juga melibatkan seluruh warga sekolah untuk kepeduliannya. Ya, jadi nanti kita perlu bekerja sama agar terbentuk anak yang tadi manis dan sekaligus cinta peduli lingkungan. Ini untuk yang A, ya, atap tadi. Yang terakhir P adalah perubahan. Nah, kita menghendaki lingkungan sekolah menjadi bersih dan sehat, mempunyai murid mempunyai sikap mandiri, tanggung jawab dan peduli lingkungan. Terciptanya kerjasama dari seluruh warga sekolah untuk mewujudkan misi murid yang manis dan peduli lingkungan. Itu tadi adalah prakarsa perubahan yang pertama, yaitu model atap. Untuk pernyataan prakarsa perubahan, kita menginginkan murid yang mandiri, agamis, nasionalis, inovatif, sopan santun dan peduli lingkungan. Nah, sekarang untuk pencapaian visi tadi, ini saya merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja. Bagja itu singkatan nih Bapak Ibu. Untuk B, ini buat pertanyaan utama. Nah, ini bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan. Jadi kita harus punya cara, piye carane agar kita bisa membentuk murid yang manis dan berwawasan lingkungan. Nah, ini kita bisa laksanakan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dan membekali diri dengan berbagai kompetensi yang bisa menunjang visi. Yang kedua adalah A, yaitu ambil pelajaran. Kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan? Ini kita bisa melaksanakan pembiasaan Asmaul Husna. Ini sudah tiap pagi kita laksanakan, ya, sebelum proses pembelajaran. Yang kedua 5S. Ini sudah kita lakukan, yaitu ini untuk guru piket tiap pagi ada di depan gerbang sekolah melaksanakan kegiatan 5S. Ini. Yang G adalah gali mimpi. Pertanyaannya, bagaimana kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan? Nah, ini diharapkan terbentuk pribadi murid yang manis, yaitu murid berkepribadian mandiri. Tadi sudah saya jelaskan di awal, agamis, nasionalis, inovatif dan sopan santun. Berwawasan lingkungan yaitu murid memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Yang terakhir, yang J, yang keempat adalah jabarkan rencana. Ini apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan kepribadian murid yang manis dan berwawasan lingkungan. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai langkah. Yang pertama adalah menyusun kurikulum sekolah yang sesuai dengan visi. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah penanaman karakter peduli lingkungan. Yang terakhir adalah A, yaitu aktor eksekusi. Aktor eksekusi di sini
kegiatan yang kita lakukan adalah rutin melaksanakan pembacaan Asmaul Husna setiap pagi sebelum pembelajaran. Rutin melakukan kegiatan 5S di lingkungan sekolah. Yang ketiga, mewujudkan kegiatan mandiri, inovatif, kreatif, nasionalis melalui kegiatan P5. Untuk P5 ini sudah kita laksanakan di bawah Bala, sudah ada hasil karyanya. Yang keempat adalah pelaksanaan 7K sebagai wujud kepedulian lingkungan. Ini sudah kita laksanakan 1 bulan sekali, kita jadwalkan di minggu berapa atau 7K? 4 minggu ketiga ya. Jadi 7K kita laksanakan di minggu yang ketiga. Yang selanjutnya adalah memonitoring rencana dan pelaksanaan program. Selanjutnya adalah refleksi dan evaluasi. Yang terakhir adalah melakukan perbaikan untuk keberhasilan program di masa depan. Itu untuk pemaparan visi calon guru penggerak dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visinya ya, dan itu mungkin nanti bisa diskusi bersama jika memang mau digunakan untuk menjadi visi di SMP 2 Jaken. Terkait dengan itu nanti bisa di-breakdown lagi menjadi misi, ya kan? Dari visi menjadi misi, kemudian menjadi tujuan sekolah. Jika itu memang nantinya bisa diadopsi untuk SMP Negeri 2 Jaken, demikian. Dan dari kata manis, ya, kata manis yang di situ ada mandiri, ada agamis, ada nasionalis, kemudian ada inovatif, ada sopan santun. Nah, itu memang yang kita harapkan untuk siswa-siswi kita adalah seperti itu. Oke, jadi memang betul sekali, tapi monggo ini sepenuhnya adalah kewenangan dari SMP Negeri 2 Jaken. Yang penting apa? Semua visi itu asal disepakati bersama, menjadi tanggung jawab bersama, insya Allah itu bisa berjalan. Begitu. Sekali lagi terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada penyusunan atau merumuskan visi dari calon guru penggerak. Kemudian perkenalan di akhir tadi sempat lupa ya. Seperti yang disampaikan tadi, nama saya Muhammad Santoso ya. Tapi tertulisnya adalah Muhammad Santosa, tidak tahu itu dulunya orang tua saya atau dari guru SD saya itu ya. Saya dari SMP Negeri 1 Winong, temannya Pak Nurpolis. Saya guru olahraga, guru pencas. Di SMP 1 Winong sudah 19 tahun mengajar pencas, kemudian diajak jalan-jalan sampai ke Tambak Romo, sampai ke Winong juga, untuk tugas yang lain. Jadi seperti itu. Dan mohon maaf mungkin kalimat saya agak kasar gitu. Guru olahraga itu biasanya omongannya banter, kasar, manganen teh akeh, biasanya begitu gitu. Jadi saya juga tidak jauh berbeda dengan itu anggapan mereka itu. Memang ya mudah-mudahan bisa lebih baik. Intinya seperti itu. Dan sekaligus saya di sini merangkap sebagai operator. Enggak apa-apa, memang ya seperti ini. Apalagi ini kewajiban, bukan kewajiban ya, tanggung jawab kami juga. Waktu saya lomba guru berprestasi, kan waktu tahun 2010 itu kan masih pada gagap kaitannya dengan ini, laptop, kaitannya dengan LCD. Saya jadi operator, jadi saya tampil pertama, sampai terakhir baru pulang karena membantu teman-teman untuk mengoperasikan ini. Tapi kalau yang saya sendiri kan sudah tak beri waktu. Jadi saya ngomong itu sudah sesuai apa yang tertempel di situ, nggak butuh operator. Jadi begitu. Tidak apa-apa, santai saja dulu. Saya bukakan pintu, teman guru yang bawa mobil masuk biasa, tidak masalah. Saya nyapu dengan teman-teman nggak masalah. Yang penting tidak sendiri. Kalau saya nyapu sendiri, motong kebang sendiri, wah itu kebun saiki kan gitu. Tapi kalau saya bersama teman-teman, insya Allah tidak. Karena saya sifatnya adalah membantu teman-teman biar bisa bersama-sama.
Itu. Dan itu saya lakukan sejak jadi guru olahraga dulu. Saya jadi guru olahraga punya hari kelima. Setiap pagi sebelum kegiatan, satu anak 1 atau 2 menit dapat disuket karena dulu masih rongga sekali. Saya juga sama seperti itu. Dan itu mungkin saya sebagai guru sudah digaji, sudah dibayar, dan mungkin itu tidak masuk dalam kronologi atau tidak masuk dalam penggajian. Insya Allah gaji saya besok di akhir, itu tujuan saya. Okay. Sekedar cerita saja. Ya kita sebagai guru itu sudah merupakan panggilan totalitas. Jadi kita sepenuhnya all out di guru. Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu atau tupoksi yang 5 itu, tapi kita punya tanggung jawab lain, memberikan contoh, memberikan dedikasi, memberikan motivasi kepada anak-anak didik kita. Seperti apa? Yang ini tadi saya selaraskan dengan manis tadi. Jadi manis itu tidak hanya sekedar untuk siswa-siswi kita saja, tapi untuk kita sebagai orang tua, sebagai guru, sekaligus sebagai panutan anak didik kita semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit memberikan penguatan. Dan sekarang kan yang namanya segitiga restitusi itu harus ada ilustrasi lain ya. Jadi seperti itu agar itu bisa dicontoh oleh anak-anak didik kita. Jadi demikian dari saya untuk memandu jalannya diskusi, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian saya, tutur kata saya kurang berkenan pada panjenengan, termasuk sikap perilaku saya. Memang manusia biasa ya seperti ini Bu, apalagi gara-gara dulu olahraga ya mesti kasar biasanya begitu. Ya, sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas partisipasinya, atas dedikasinya, atas kolaborasinya, dan sekaligus doanya agar Ibu Purwanti nanti lancar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai calon guru penggerak, dan akhirnya menjadi guru penggerak yang hebat yang nantinya akan mengganti generasi-generasi yang seperti saya sebentar lagi sudah pensiun. Saya tinggal 2 tahun Bapak Ibu, Agustus tahun 2026 nanti sudah corona, insya Allah diparingi panjang umur. Ya, ngaten matur nuwun, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebek memorinya.